طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام أبي حامد الغزالي ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. طيب, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian salat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih dipertemukan pada pertemuan keempat di pembahasan kitab Ayyuhal Walad yang insya-Allah akan khatam atau selesai sekitar 2 atau 3 pertemuan lagi. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih, barakallahu fikum, syukran jazilan ala hudurikum fi hadhil fursat ats-tsaminah. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang masih menyempatkan diri hadir menyimak bersama muthala'atul ilmi demi menjaga kualitas daripada keilmuan Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melanjuti pembahasan pada minggu kemarin, insya-Allah kita akan masuk ke kalimat tentang nasihat daripada Luqmanul Hakim yang dikutip dari cerita-cerita dan kisah-kisah dan tertuliskan juga oleh Al-Imam Al-Ghazali pada kitab Ayyuhal Walad. Bagi yang belum membuka kitabnya ataupun PDF, silakan dibuka. Kita akan mulai membacakan dan juga menjelaskan makna dan maksud daripada kitab Ayyuhal Walad ini. Baik, bismillah. Ayyuhal walad, wahai anakku. Ruya fi wasaya Luqmanil Hakim libnihi annahu qala ya bunayya la yakunanna ad-diku akyasa minka yunadi bil ashari wa anta naimun. Di sini menceritakan tentang nasihat dari Luqmanil Hakim kepada anaknya. Ayyuhal walad, wahai anakku. Ruya, diriwayatkan, fi wasaya Luqmanil Hakim, dalam wasiatnya Luqmanil Hakim libnihi, kepada anaknya, annahu qala, bahwasanya Luqmanul Hakim mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, la yakunanna, jangan sampai, addiku, ayam jago atau ayam jantan, akyasa minka, lebih pintar daripada kamu. Jadi pesan daripada Luqmanul Hakim ini, jangan sampai wahai anakku, ayam jago atau ayam jantan itu lebih pintar daripada kamu. Yunadi bil ashar wa anta naim. Apa tanda kepintaran daripada ayam? Jangan sampai ayam itu ketika memanggil kita pada waktu sahur, yunadi, membangunkan kita pada waktu sahur, wa anta naim, dan sedangkan kamu dalam keadaan tidur. Nah, di sini di perumpamaan bahwasanya kita ini buruk sekali jika ketika ayam sudah berkokok tapi kita masih tidur. Dan itu dikatakan oleh Luqmanul Hakim akyas. Jangan sampai ayam jantan itu lebih pintar daripada engkau wahai anakku, sehingga tatkala ayam jantan itu sudah berkokok akan tetapi engkau masih juga dalam keadaan tidur. Walaqad ahsana man qala syi'ran, dan sungguh sangat bagus
Man qala syi'ran, seseorang yang mengatakan dalam syair ini. Jadi sungguh bagus perkataan syair ini. Apa? Laqad hatafat junahu laylin jama' hamamatun ala fananin wahnan wa inni lanaimu kadhabtu wa baitullahi law kuntu ashiqa lama sabaqatni bil buka'il hamaimu wa az'umu anni haimun dhu sababatin li rabbi qala abki wa tabkil bahaim. Nah, di sini ada sebuah syair yang ini terdiri dari tiga bait yang artinya itu sungguh telah bersuara tatkala seekor burung merpati bersuara pada junahu lailin, pada tengah malam, tatkala bersuara berkicau itu, akan tetapi pada saat itu aku masih dalam keadaan tidur. Laqad hatafat junahu lailin hamamatun ala fananin wahanan wa inni naimun. Sungguh telah bersuara di tengah malam seekor burung, burung merpati di atas dahan sedang bertengger dan dia berkicau keras, akan tetapi saya masih tidur. Wa kadzabtu baitullah law kuntu asyiqan. Maka aku berdusta kepada Baitullah, kepada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Masjid bisa juga Ka'bah. Berdusta atas apa? Berdusta atas apa? Aku berdusta demi Baitullah kalau aku cinta dan rindu. Jadi, kalau kita mengatakan cinta dan rindu kepada Baitullah, kenapa ketika pada saat burung merpati itu berkicau di tengah malam kita tidak bangun? Itu bentuk tanda dusta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamma sabaqatni bukaul hamaim. Yang dimana tangisan daripada merpati itu telah mendahuluiku. Jadi di sini menceritakan bahwasanya merpati itu tatkala berada di junahul lail pada tengah malam, itu merpati itu berkicau seakan-akan bernangis, seakan-akan sedang menangis. Maka di sini diungkapkan bahwasannya sungguh kita sangat hina jika tangisan kita itu didahului oleh tangisan burung merpati. Maksudnya apa? Maksudnya sudah selayaknya kita sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala untuk menangisi betapa buruknya diri kita, betapa kazabnya diri kita, betapa bohongnya diri kita, sehingga kita mengatakan kita mencintai Allah, kita rindu dengan Allah, akan tetapi tangisan kita itu telah didahului oleh tangisan burung merpati. Wa az'amu anni haimun dzu sababatin. Maka saya hanya menduga bahwasanya saya itu rindu, yang juga dzu sababatin, rindu sambil mengucurkan air mata. Li rabbi qala abaki wa tabkil bahaim. Sehingga kucuran-kucuran air mata itu bukan dari kita, akan tetapi dari binatang-binatang lainnya. Di sini dalam artian bahwasanya kita ini telah berbohong. Kita mengatakan kita cinta, kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi justru bukan diri kita yang mengucurkan air mata, tetapi siapa? Al-bahaim, yaitu binatang-binatang. Di sini menunjukkan bahwasanya alangkah buruk manusia tatkala masih belum bisa menangisi, menyesali dirinya, yang dimana tatkala mereka menginginkan itu, akan tetapi mereka tidak melakukan usaha apapun. Mereka mengaku cinta kepada Allah, akan tetapi malam harinya tidak mereka hidupkan. Mereka mengaku cinta kepada Allah, akan tetapi tatkala waktu sahur mereka tidak beristighfar. Ketika waktu salat mereka tidak salat. Ketika dipanggil untuk beribadah mereka acuh. Itu tanda-tanda orang yang bohong. Maka malu kita, malu dengan tangisan-tangisan hewan yang setiap hari menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharapkan pertemuan kepada Tuhannya. Ayyuhal walad, wahai anakku. Khulasatul ilmi, bahwasannya wahai anakku, intisari atau poin penting daripada keilmuan itu apa?
Intisari ilmu kita dapat tuh apa? Tujuan ataupun puncak klimaks dari kita mempelajari ilmu pengetahuan itu apa? Apakah itu untuk kita berbangga-bangga? Apakah itu untuk kita memamerkan atau bahkan untuk mendebat atau mencaci orang lain? Di sini Imam Al-Ghazali mengatakan khulasatul ilmi an ta'lama anna ta'ata wal ibadata mahiyah. Nah, di sini ringkasan ataupun intisari daripada ilmu yang kita tuntut itu bukanlah untuk kita berbangga-bangga, bukanlah kita untuk menjatuhkan sama lain, bukan juga untuk merendahkan orang lain sehingga orang yang belum memiliki pengetahuan ini kita debat, kita sangkal terus pendapatnya, kita mencintai khilafiyat. Sesungguhnya mencintai perdebatan itu tidak bagus karena banyak sekali perkara-perkara lebih penting yang harus kita perhatian selain daripada khilafiyat. Apa intisari daripada keilmuan? Anta alam, engkau mengetahui wahai anakku, anna ta'ata wal ibadata mahiyah. Apa itu eksistensi daripada ibadah? Apa itu kepentingan terhadap taat? Jadi puncak dari keilmuan yang kita dapatkan yaitu kita mengetahui apa itu makna taat, apa itu makna ibadah, bukan malah sebaliknya. I'lam, ketahuilah, anna ta'ata wal ibadata, bahwasanya taat dan ibadah itu apa maksudnya? Apa arti taat? Apa arti ibadah? Di sini dijelaskan mutaba'atu syari'i fil awamiri wan nawahihi bil qawli wal fi'li. Yaitu mutaba'atu syari'i. Kita mengikuti asyari'. Asyari' ini Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mensyariatkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna daripada taat dan ibadah itu apa? Kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala fil awamir, dalam perintah-perintahnya, wan nawahi, dan juga larangan-larangannya. Dengan cara apa? Bil qauli wal fi'li. Dengan ucapan kita secara lisan dan juga dengan perbuatan kita. Karena banyak sekali orang yang mengatakan seperti ini akan tetapi tidak melakukan itu. Ada juga yang melakukan itu tapi tidak mengajak orang lain. Nah, itu bentuk daripada taat dan ibadah kita apa? Kita mengajak orang kemudian kita melakukan. Kemudian kita melakukan, kita juga mengajak orang. Jangan kita mengajak orang akan tetapi kita tidak melakukan, dan jangan juga kita melakukan akan tetapi kita tidak mengajak orang. Apa contohnya? Mungkin kita mengamalkan amalan-amalan salat tahajud, salat qabliyah subuh, salat tepat waktu, akan tetapi kita tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Kita tidak mendakwahkan hal-hal itu. Tapi dengan tanda kutip bahwasanya mendakwah itu dengan yang baik, bukan mendakwah dengan perlawanan atau mendebati orang lain. Yani kullu ma taqulu wa taf'alu wa tatruku yakunu biqtida'i syar'i. Nah, maksudnya itu apa? Maksud dari mutaba'atu syari'. Maksud daripada kita mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya itu apa? Maksudnya itu kullu ma taqul, setiap apa yang engkau ucapkan, wa taf'alu, dan setiap apa yang engkau kerjakan, wa tatruku, dan setiap engkau tinggalkan, sesuatu hal yang engkau tinggalkan itu yakunu biktidai syar'i, itu harus menjadi biktidai syar'i, dengan landasan iktidai syar'i, yaitu apa? Mengikuti syariat, mengikuti syariat. Jadi setiap yang engkau katakan, setiap yang engkau kerjakan, dan setiap engkau tinggalkan, itu semuanya itu berlandaskan iktida syar'i, yaitu mengikuti syariat. Contohnya, kama law sumta yawmal 'id wa ayyam tashriqi takunu 'asiyan. Nah, kama sebagaimana law sumta, andai kata engkau berpuasa yaumal 'id, pada hari 'id, atau di ayyam tasyrik, atau di hari-hari tasyrik. Nah, di sini berpuasa di hari Id kemudian berpuasa di hari-hari tasyrik itu takunu 'asiyan. Mengapa? Engkau akan
menjadi asian, orang yang bermaksiat. Kenapa? Karena itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Emang bentuknya itu ibadah, bentuknya itu amalan soleh, tetapi Allah larang waktu itu. Akan tetapi kita masih melakukan, berarti kita masih mengikuti nawahi, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan terhitung maksiat pada saat itu. Kenapa? Karena sudah ada landasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang waktu-waktu itu untuk berpuasa. Kemudian, au sallaita fi thawbin maghsubin, atau engkau salat fi thawbin maghsubin, dengan baju yang uh, baju yang digosok. Digosok itu artinya baju malingan. Engkau maling baju, kemudian baju itu dipakai untuk salat. Maka wa in kanat suratu ibadatin ta'tham. Nah, seandainya engkau memakai baju itu dalam keadaan bentuk ibadah seperti tadi salat, maka ta'thamu. Engkau akan ta'tham. Ta'tham itu sama seperti bermaksiat, ta'si. Jadi, baju yang kita pakai yang hasil curian, walaupun itu untuk ibadah sekalipun, itu maka hitungannya itu ibadah, hitungan itu maksiat. Ayyuhal walad, wahai anakku, yanbaghi laka an yakuna qawluka wa fi'luka muwafiqan li syar'i. Maka yanbaghi laka, hendaknya kamu, an yakuna qawluka, hendaknya perkataanmu itu, wa fi'luka, dan perbuatanmu, muwafiqan li syar'i, sesuai dengan syariat. Idzil ilmu wal amal. Kenapa? Karena ilmu dan amal bila ibtida'i syar'i, tanpa ada mengikuti syariat, tanpa mengikuti syariat, dolalah, sesat. Jadi keilmuan kemudian amal yang kita lakukan tanpa ada tujuan untuk mengikuti syariat, maka itu sesat. Gimana maksudnya? Sama seperti contohnya. Misalnya kita berzikir ketika sedang sholat. Berzikir itu bagus, akan tetapi ada waktunya. Dalam artian, pada saat takbiratul ihram, kita dianjurkan mengucapkan Allahu Akbar. Enggak boleh kita ganti dengan Allahu A'zam. Apakah itu bagus? Bagus kalimatnya. Atau kita ganti takbiratul ihram dengan La ilaha illallah. Nah, apakah itu boleh? Enggak boleh. Kenapa? Karena tidak mengikuti syariat. Walau sekalipun itu bagus, tapi kalau tidak mengikuti syariat maka itu sesat. Walaupun itu satu makna. Kita takbiratul ihram, kita baca Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh gitu? Enggak boleh. Kenapa? Karena tidak mengikuti syariat. Syariatnya gimana? Allahu Akbar itu. Bahkan para ulama pun tidak membolehkan memakai kata muradif Allahu A'zam, enggak boleh. Karena syariatnya tidak mensyariatkan seperti itu. Kemudian wayanbaghi laka alla taghtar bisathi wa tamatis sufiyati. Nah, di sini jangan sampai engkau tertipu, jangan sampai engkau tertipu dengan tipu daya daripada ahli sufi. Ahli ahli sufi. Ahli sufi yang mana? Jangan kau terkecoh dengan omongan-omongannya yang bermakna, kemudian dan kebatilan-kebatilan daripada ahli sufi itu. Jadi di sini ada kalimat syatah. Syatah itu artinya omongan-omongan yang tidak bermakna atau kata-kata yang ngelantur. Kemudian ada di sini tomat. Tomat itu kebatilan atau ucapan-ucapan batil. Nah, di sini Imam Al-Ghazali menegaskan kemudian mengingatkan kepada muridnya dan kita semua, jangan sampai kita tertipu dengan kecohan-kecohan daripada ahli sufi. Ahli sufi yang dimaksud siapa? Ahli sufi yang sesat. Banyak ahli sufi, banyak juga yang bagus dan banyak juga yang sesat. Dan itu cara kita melihatnya itu ada pandangan-pandangan khusus dan kita tidak layak untuk menilai seseorang hanya dengan sekilas pandang atau selayang pandang saja. Perlu kita mengetahui dan mengenal seseorang baru kita bisa berstatement orang itu baik atau orang itu buruk. Karena fenomena yang sangat viral sekarang bahwasanya orang itu tidak mengenal orang lain, akan tetapi bisa menjudge kemudian
mengklaim seseorang itu sesat. Tidak pernah tabayun sama sekali, akan tetapi ngeklaim itu sesat. Atau bahkan tidak pernah mengenal, hanya sekedar tahu nama saja, tapi hanya dengar mengklaim sesat. Nah, itu yang tidak boleh. Cara kita mengetahui apakah orang itu baik atau buruk, mengenalnya. Kalau kita tidak mengenal, tidak akan pernah tahu kita siapa dia. Dan itu sangat fenomenal yang sangat viral di kalangan masyarakat kita. Saling menghakimi, saling mengkafirkan, saling mensyubhatkan. Naudzubillah. Kemudian, li'anna suluka hadha tariq yakunu bil mujahadah. Kenapa? Karena suluk yaitu jalan, ila hadha tariq, jalan untuk menempuh perjalanan ini, yakunu bil mujahadah, yaitu harus dengan ada mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah itu seperti amalan-amalan khusus yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau usaha kita untuk menyucikan hati kita. Kemudian, dan mujahadah ini kita nggak akan tahu secara detail kecuali kita telah kaji tasawuf. Karena mujahadah setiap tarekat itu berbeda-beda, dan kita bisa mengklaim itu baik atau buruk setelah kita mengenal, dan kita tidak akan memberikan pandangan ataupun klaimisasi di forum ini. Silakan, ingin mengetahui tarekat ini, kenali dan ikutin. Setelah tahu baru simpulkan. Jangan sampai mendengar kalimat-kalimat orang lain berstatement yang enggak-enggak. Kemudian, wa qat'i syahwatin nafsi. Nah, kemudian cara kita mendekatkan diri juga, dan juga cara kita melihat bahwasannya gimana sih kriteria daripada sufi yang benar, ahli tasawuf yang benar, yaitu mereka qat'i syahwati an-nafsi, yaitu mereka yang selalu melawan atau memotong syahwatnya. Maksudnya itu bukan memotong alat syahwat, tapi memotong hawa nafsu. Ketika ingin bermaksiat, langsung dialihkan dengan zikir, atau membatasi diri dengan hiruk pikuk dunia yang enggak jelas. Dalam artian khalwat kepada diri sendiri, berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan itu cara kita untuk qat'u syahwatin nafs. Kemudian wa qatli hawaha. Kemudian juga dengan membunuh hawa kita. Hawa itu nafsu atau hasrat kita. Dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak salawat, sehingga dengan itu hati kita menjadi hati yang suci, sehingga seolah-olah syahwat kita tuh sudah terpotong. Dalam artian syahwat kepada yang haram, bukan syahwat kepada yang halal. Kemudian terpotong dengan apa? Bisaifir riyadhah. Nah, semuanya itu dengan pedangnya riyadhah. Nah, riyadhah ini adalah istilah tasawuf juga. Riyadhah ini istilah untuk amalan-amalannya. Mungkin ada yang riyadhahnya berzikir gini, riyadhahnya dengan mendekatkan diri dengan ini. Dan setiap cara tarekat daripada sufi itu berbeda-beda cara riyadhahnya. Akan tetapi tujuannya sama. Apa tujuan daripada riyadhah itu? Mensucikan hati. Karena pentingnya kita untuk mensucikan hati. Gimana caranya? Cara paling umum itu banyak zikir, banyak mengingat Allah, dan banyak bersolawat. La bittamati wa turuhati. Nah, cara riyadhah itu dengan berzikir, dengan bersolawat, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kebatilan. Tamat itu kebatilan, turuhat itu juga kebatilan. Jadi jangan terkecoh dengan orang yang mengakui diri dia sufi, akan tetapi kata-kata, kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya itu kata-kata kebatilan, kata-kata buruk. Yang buruk itu secara umum, secara zahir, kata-kata kasar. Jangan mengakui kalau orang itu sufi kalau kata-katanya masih dengan kata-kata kasar, bukan kalimat thayyibah. Bagaimanapun kata-kata kasar tidak kita benarin, walaupun dalam hal membela sekalipun. Kemudian, wa'lam, dan ketahuilah, anna lisan al-mutlaq, bahwasannya lisan kita itu secara mutlak, kemudian wal qalb al-mutbaq, dan juga hati
yang lalai, al-mamlu bil ghaflah, yang terisi dengan kelalaian, al-ghaflah, kemudian wasyahwa, dan juga terisi dengan syahwat, alamatus syaqawah. Nah, itu merupakan tanda-tanda perkara besar. Alamatu asyaqawah. Tanda-tanda perkara besar atau kemalangan, perkara besar yang akan terjadi. Jadi maksud di sini bahwasanya lisan kita yang kita gunakan untuk hal-hal buruk, kemudian hati kita yang sudah tertutup, kemudian hati yang terisi dengan kelalaian, ucapan-ucapan gak jelas, kemudian wasyahwa, hati juga terisi dengan syahwat-syahwat gak jelas, hawa nafsu. Nah, ketika ada tanda-tanda itu pada diri kita, maka ketahuilah itu adalah alamatus syaqawah, yaitu tanda-tanda bencana besar terhadap diri kita. Hatta la taqtulan nafs bi sidqil mujahada lan yuhyi qalbaka bi anwaril ma'rifah. Sehingga jika nafsumu itu tidak akan tunduk pada kesungguhan jihad, maka hatimu tidak akan bercahaya. Ma'rifatnya kepada Allah itu kita tidak dapat. Di sini hatta sehingga la taqtul an-nafsa, sehingga dirimu itu tidak mampu membunuh nafsumu bisidqil mujahada, walaupun dengan mujahada-mujahada lainnya, lan yuhyi qalbaka, dan juga dirimu itu tidak akan menghidupkan hatimu bi anwaril ma'rifah, dengan cahaya ma'rifah. Nah, ma'rifah ini juga istilah tasawuf. Ma'rifah itu apa? Ma'rifah itu puncak pengenalan hamba kepada Tuhannya, dan itu didapati dengan melalui riyadhah tadi, mujahadah tadi, dan itu tingkat tersulit dalam amalan-amalan tasawuf. Dan itu tarekat-tarekat mu'tabarah, itu yang diakui secara umum, secara jumhur, bahwasanya itu tarekat-tarekat yang benar, dan semuanya kita pelajarin sehingga kita tahu mana yang ini, mana yang ini. Akan tetapi fungsi daripada mujahadah itu tadi, yang pertama yaitu kita menerangi atau menghidupkan hati kita dengan cahaya ma'rifahnya. Kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika lisan kita masih tertutup, hati kita masih senantiasa lalai, hati kita masih dipenuhi dengan syahwat, maka ketahuilah hati-hati itu adalah tanda-tanda kemalangan, tanda-tanda perkara besar, bencana besar yang terjadi pada diri kita. Kemudian wa'alam, dan ketahuilah bi anna ba'dha masailika, bahwasanya sebagian daripada permasalahanmu, allati sa'altani anha, yang engkau telah tanyakan kepadaku, la yastaqimu jawabuha bil kitab wal qaul, maka tidak cukup jawabannya itu hanya dengan tulisan ataupun dengan ucapan. Kenapa? Illam tablugh tilkal halah ta'rifu mahi. Jadi selagi engkau tidak mencapai kondisi itu, maka engkau tidak akan mengetahui apa itu. Wa illa fa'ilmuha minal mustahilat. Atau kalau tidak, kalau emang belum tahu atau tidak ada jawabannya, maka itu masuk ke hal-hal yang mustahil. Nah, di sini maksud dari Imam Ghazali itu apa? Illam tablugh tilkal hala ta'rifu mahi. Jadi maksudnya apa? Imam Ghazali mengabarkan bahwasanya kita menanyakan permasalahan-permasalahan kepada orang lain, atau orang lain menanyakan permasalahan kepada kita. Sesungguhnya permasalahan itu bisa selesai dengan mudah jika engkau telah merasakannya. Seperti orang menanyakan kepada saya tentang masalah ini, akan tetapi saya belum eh, mendapati masalah itu, belum pernah berkecimpung dalam masalah itu, maka akan berat. La yastaqimu jawabuhu bil kitab wal qaul. Maka jawabannya itu tidak cukup hanya dengan kitabah ataupun dengan qaul, tetapi perlu ada bantuan bahwasanya saya sudah pernah tahu, punya pengalaman terhadap masalah itu. Maka kalaupun emang tidak ada solusinya, maka itu bisa dikatakan perkara yang mustahilat, perkara yang mustahil. Kenapa? Li'annaha dzauqiyah. Kenapa?
Karena perkara hati tadi, kembali lagi, karena perkara hati atau perkara nafsu itu apa? Zauqiyah, yaitu masuk kepada rasa. Zauqiyah itu perasaan, feeling. Jadi permasalahan tentang hati, tentang nafsu, itu semuanya itu masalah feeling. Jadi tidak bisa dijelaskan secara detail dengan tulisan ataupun ucapan. Kita perlu mengetahui gimana sih rasanya taat kepada Allah. Seperti contohnya, simple aja. Kita nanya kepada seseorang, bagaimana sih rasanya zikir kepada Allah itu? Boleh jadi dijelaskan atau mungkin dituliskan. Gini rasanya gini. Akan tetapi orang itu hakikatnya tidak akan bisa mendeskripsikan secara detail 100% tentang nikmatnya zikir. Kenapa? Karena zikir itu zauqiyah, hubungannya kepada perasaan, dan kita tidak akan bisa mengetahui secara detail rasanya kecuali kita telah merasakannya. Wa kullu ma yakun zauqiyan la yastaqimu wasfuhu bil qaul. Nah, jadi segala sesuatu yang itu hubungannya zauqi kepada perasaan, la yastaqimu wasfuhu, tidak bisa kita mensifatinya bil qauli dengan ucapan saja, nggak bisa. Seperti contohnya kahalawatil hulwi, seperti manisnya manisan. Kita makan manisan permen misalnya. Oh, permennya manis. Gimana kita mendeskripsikan rasa manis? Bisa saja kita bilang, oh rasanya ada manis-manis apel, manis-manis gula, dan ini dan ini. Apakah orang yang mendengarkan deskripsi kita bisa mengetahui secara detail gimana sih manisnya gula, gimana sih manisnya apel, dan lain-lain. Nah, maka untuk agar orang tahu gimana deskripsi yang kita sampaikan, orang itu perlu merasakan juga permen yang kita makan. Nah, begitu juga hubungan hati kita, qalb kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menanyakan gimana rasanya taat, gimana rasanya ibadah, itu tidak akan bisa kita tahu kecuali kita sudah melakukan itu. Sama dari seperti manisnya manisan atau mararatul mur, atau seperti pahitnya sesuatu yang pahit. Apa misalnya? Kulit manggis. Gimana sih rasa pahitnya kulit manggis? Itu nggak bisa kita jelaskan secara detail kecuali setelah orang itu juga mencoba rasa pahitnya. Karena apa? Karena yakunu zauqiyan, itu hubungannya dengan perasaan. Maka hal-hal yang berhubungan dengan perasaan harus dengan terlibatnya orang itu langsung kepada rasa itu. Maka la yu'rafu illa bidzauqi, maka tidak akan bisa dirasakan kecuali telah mencoba. Adzauq, kita mencoba. Sama, gimana sih rasanya mujahadah, rasanya riyadhah tasawuf, kita nggak akan bisa merasakan itu walaupun dikabarkan ketika kita tasawuf, kita menjalankan tarekat ini, hati menjadi gini, urusan menjadi tenang. Itu hanya deskripsi dan gambaran, dan kita tidak akan sepenuhnya memahami apa maksud ketenangan itu, apa maksud ini, kecuali setelah kita melakukan itu juga. Dan ini ada juga hubungannya seperti kita menjustifikasi seseorang, mengklaim seseorang itu syubhat atau apa, tetapi kita tidak mengenal sama sekali. Nah, itu juga permasalahannya. Kita harus mengenal orang itu baru kita tahu siapa dia. Jangan sampai tidak mengenal sama sekali, hanya melihat potongan-potongan video tapi mensyubhat, mengharamkan orang lain atau bahkan menghalalkan darahnya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kama hukiyah anna aninan, dan sebagaimana diceritakan, ini perumpamaan dan juga sebagai gambaran, karena ciri khas daripada Imam Ghazali ini ketika menjelaskan sesuatu dikasih gambaran contohnya langsung. Kama hukiyah, sebagaimana diceritakan, anna aninan, bahwasanya orang yang impotensi itu orangnya lemah syahwat. Jadi anid itu orang yang lemah syahwat. Kataba ila sahibin lahu, dia menuliskan surat kepada temannya, an arrafani ladzatal mujama'ah, agar dia menjelaskan kepada saya ladzatal mujama'ati, lezatnya jima', lezatnya berhubungan atau bersetubuh. Ini orang yang impotensi, jadi tidak bisa bersetubuh dia. Akan tetapi ingin dijelaskan
dari temannya ke dia bagaimana enaknya berhubungan. Kemudian kaifa takun, bagaimana enaknya itu. Fakataba lahu fi jawabi, kemudian dijawab oleh temannya yang tadi diminta jelasin itu. Ya fulan, wahai teman, inni kuntu hasibtuka, sesungguhnya aku dulunya mengira engkau aninan faqat, aku mengira engkau itu hanya impotensi saja, hanya lemah syahwat saja. Al-an araftu, dan sekarang araftu annaka, saya mengetahui bahwasanya engkau anin wa ahmak. Engkau selain lemah syahwat, engkau juga bodoh. Kenapa? Kenapa dikatakan ahmak? Lianna hadhihi ladza, karena kenikmatan ini, kenikmatan dari mujama'ah tadi, jima' zauqiyah. Kenapa? Karena kenikmatan itu zauqiyah, mengandung rasa, dan itu tidak akan bisa dijelaskan secara terperinci kepada orang itu, kecuali apa? Illa bidzauq, kecuali orang itu juga merasakan gimana nikmatnya. Maka dibilanglah, dijawab sama temannya, engkau itu bukan hanya lemah syahwat, akan tetapi engkau juga bodoh. Kenapa? Karena perkara ini hubungannya dengan zauqiyah, dengan rasa. Intosil ilaiha ta'rif. Nah, jika engkau mencobanya, engkau akan tahu. Wa illa la yastaqimu wasfuha. Jika engkau tidak mencobanya, tidak akan mendapati jawaban, tidak akan cukup mensifatin gimana lezatnya itu. Bil qauli wal kitaba. Mau itu dengan ucapan ataupun dengan tulisan. Jadi, inti dari sini apa? Intinya bahwasanya segala sesuatu itu harus kita kenali secara langsung. Kita harus terjun langsung dalam hal itu. Kita ingin mengetahui gimana rasanya manisnya permen, kita harus coba. Jangan hanya mendengar kemudian meminta penjelasan dari orang lain. Dan itu hubungannya dengan taat ibadah juga. Dengan kita taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi emang orang sering menceritakan kepada kita, oh semenjak saya ibadah ini saya jadi lancar rezekinya, semenjak saya sedekah saya lancar rezekinya, ini banyak rezekinya. Akan tetapi kita tidak akan bisa merasakan sepenuhnya tentang apa yang diceritakan kecuali setelah kita melakukannya. Kemudian, ayyuhal walad, wahai anakku, ba'du masailika, sebagian daripada permasalahan-permasalahanmu, min hadzal qabil, dari sebelum-sebelum ini. Wa ammal ba'du alladhi yastaqimu lahul jawab faqad dzakarnahu. Nah, adapun sebagian dari permasalahanmu yang sudah dijawab, faqad dzakarnahu, maka kami sudah menjawabnya, kami sudah menyebutkannya dalam fi Ihya'il Ulum, itu dalam kitab Ihya Ulumuddin dan ghairihi, dan kitab-kitab lainnya. Di sini Imam mengatakan bahwasanya, wahai anakku, muridku, bahwasanya sebagian permasalahan yang engkau tanyakan kepada aku itu semuanya itu, sebagiannya, maksudnya sebagian itu sudah ada dalam kitab-kitabku seperti Ihya dan lain-lainnya. Wa nadhkuru hahuna nabda minhu wa nushiru ilaihi fanaqul. Nah, maka sebagiannya lagi maka kita akan mulai di sini. Sebagiannya lagi maka akan kita mulai di sini, dan kita akan menunjukkan kepada engkau tentang jawaban daripada sebagian permasalahan lainnya. Maka di sini mengatakan qad wajaba 'ala salik arba'atu umurin. Maka apa saja yang diwajibkan oleh salik? Salik itu apa? Salik itu hambanya Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ada 4 perkara yang harus ditempuh oleh salik ini, oleh hamba Allah ini. Apa yang pertama? Al-amrul awal, perkara pertama, i'tiqadun sahihun, yaitu keyakinan yang benar atau akidah yang benar. Jangan sampai kita akidahnya salah. Jangan sampai kita merusak akidah sendiri. Kemudian, la yakunu fihi bid'atun. Nah, maksud dari akidah yang benar apa? Tidak melakukan hal-hal bid'ah, hal-hal yang Allah larang.
Akan tetapi kita berlepas diri daripada khilaf ulama yang mengatakan ada bid'ah itu hasanah, ada bid'ah itu dhalalah, atau ada yang bid'ah yang mengatakan bid'ah itu satu, yang kullu bid'atin dhalalah. Itu pendapat beberapa ulama. Akan tetapi kita tidak membahas tentang khilafiyat di sini karena tidak etis kiranya ketika kita membahas tentang nasihat-nasihat tapi kita fokuskan kepada khilafiyat. Kita berlepas diri dari itu, silakan dipelajari masing-masing dan tentukan apa yang kita pilih itu semoga pilihan terbaik dan itu Allah lindungi diri kita dari hal-hal yang buruk. Jadi nasihat daripada Imam Ghazali itu hendaknya kita berakidah yang benar dan menjauhi hal-hal yang berkaitan dengan bid'ah. Seperti contohnya kita ambil saja bid'ah yang di eh, sepakati ulama bahwasanya itu bid'ah yang salah. Contohnya seperti mengkafirkan Umar bin Khattab, mengkafirkan Abu Bakar, dan itu semua ulama sepakat bahwasanya itu hal yang tidak boleh. Kemudian wathani, kemudian perkara yang kedua, taubatun nasuhun, yaitu taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Taubat yang sebenar-benarnya taubat. Taubat yang sebenar-benarnya taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, di situ. Kemudian la yakunu bukan la yarji'u ba'daha ila zillah. Nah, di situ penjelasannya. Nasuha itu apa? La yarji'u. Seseorang hamba itu tidak akan kembali lagi ba'daha setelah dia bertaubat ila zillah, kepada tergelincir ke kesalahan yang sama. Jadi taubatun nasuha itu tatkala seorang hamba bertaubat, akan tetapi setelah bertaubat itu beliau tidak lagi jatuh dalam kesalahan yang sama. Itu arti taubat nasuha. Akan tetapi jika taubat tapi masih melakukan, taubat masih melakukan dengan kesadaran, bukan zillah, bukan tergelincir, maka itu bukan taubat namanya, tapi main-main. Berbeda orang yang bertaubat akan tetapi kemudian bermaksiat lagi yang sama dengan alasan zillah, yaitu tergelincir karena nggak tahu atau lupa, dengan yang memang sengaja bermaksiat lagi, itu berbeda taubatnya. Kemudian wasalif yang ketiga yaitu istirdaul khusum hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqun, yaitu istirda, meminta keridhaan al khusum kepada musuh kita. Maksudnya apa? Kita dianjurkan untuk berbuat baik, bahkan kepada musuh pun kita meminta ridho. Nah, jadi karena kenapa? Karena hubungan kita, kemudian juga permasalahan kita, luka kita terhadap manusia itu susah diampunin. Akan tetapi maksiat kita, berbuat buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keluasan rahmat Allah, Allah mudah saja mengampuni kita. Berbeda kalau kita bermasalah dengan orang lain, Allah tidak akan mengampuni kita kecuali ketika kita minta maaf kepada orang lain atau meminta ridho kepada orang lain, bahkan kepada musuh kita sendiri. Nah, di sini dalam artian kita harus menjaga hubungan baik, karena yang namanya dosa kepada manusia, cara mengampuninya gimana? Yaitu dengan cara meminta maaf. Kalau dosa kepada Allah tinggal berdoa, taubat. Itu insya Allah dengan rahmat Allah kita diampuni ya. Akan tetapi dengan manusia kita harus langsung bertemu dengan manusia itu. Maka di sini perkara yang ketiga adalah istirdaul khusum. Kita harus meminta ridha kepada orang yang kita musuhi, hatta la yabqa, sehingga tidak ada tersisa li ahadin alaika, terhadap seorang pun atasmu haknya. Jadi tidak ada hak-hak orang lain yang ada dalam diri kita. Contohnya apa? Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung kehidupannya ketika mendekati kematian, beliau mengatakan, siapa yang masih memiliki hak atasku, maka balaskanlah sekarang. Sehingga ketika Rasulullah SAW menghadap Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala tidak lagi membawa hak-hak orang lain. Nah, itu ada yang mengkisos, ada yang ini, ada yang ini. Nah, itu namanya hak orang lain yang masih ada dalam diri kita. Atau mungkin
kita pernah mengambil barang seseorang. Nah, maka kembalikan haknya atau disampaikan baik-baik, minta maaf. Kemudian, warabi' yang keempat, tahsilu ilmi syari'ati qadra ma tuaddi bihi awamir Allah Ta'ala. Yaitu tahsilu ilmi syariah, meraih atau memperoleh ilmu syariat, qadra ma tuaddi bihi, semampumu atau sebagaimana yang engkau butuhkan. Untuk apa? Untuk awamirullah ta'ala, untuk memperkerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Thumma minal ulumil akhirah, kemudian juga mempelajari ilmu-ilmu akhirat, ma yakunu bihi an-najatu, yang dimana dengan ilmu akhirat itu engkau akan najat, yaitu selamat. Jadi perkara yang pertama tadi akidah yang benar, kemudian yang kedua taubat nasuha, yang ketiga meminta ridho kepada orang lain, yang keempat memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, itu yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba. Jika kita pengen beragama dengan baik, maka pilihlah akidah yang baik. Jika kita ingin bertobat kepada Allah, kembali dari kemaksiatan kepada pendekatan diri kepada Allah, maka taubatlah dengan taubatan nasuha. Kemudian tatkala kita memiliki kesalahan terhadap orang lain, maka mintalah keridhaannya. Kemudian tatkala kita merasa diri ini jahil, diri ini masih bodoh, maka tatkala diri ini masih bodoh, maka tahsilul ilmi, maka perolehlah ilmu pengetahuan. Empat perkara ini merupakan isyarat-isyarat daripada Imam Ghazali terhadap hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hukiya an-Shibli rahimahullah, diceritakan bahwasannya ada seseorang namanya Shibli, semoga Allah merahmatinya. Khadama arba'i mi'ati ustadzin. Beliau ini telah berkhidmah, telah melayani, menjadi pembantu terhadap 400 guru. 400 guru. Waqala, kemudian beliau berkata, qara'tu arba'ata alafi hadithin. Saya telah membaca 4.000 hadis. Saya telah membaca 4.000 hadis daripada 100 guru tadi. Tsumma ikhtartu minha, kemudian dari 4.000 hadis itu ikhtartu, saya memilih wahidan, hadisan wahidan. Saya memilih satu hadis saja dari 4.000 tadi. Wa amiltu bihi wa khallaitu ma siwahu. Nah, dengan satu hadis itu amiltu bihi, saya mengamalkan satu hadis itu saja, wa khallaitu ma siwahu. Kemudian saya mengabaikan sisa daripada 4.000 tadi. Jadi 3.999 hadisnya itu diabaikan. Akan tetapi yang diamalkan satu saja. Apa itu bunyinya? Alasannya kenapa beliau seperti itu? Li'anni, karena saya ta'ammaltu fawajadtu khalasi. Saya ta'ammaltu tatkala merenung, ta'ammaltu saya merenung, fawajadtu maka saya mendapati khalasi wa najati. Saya mendapati intisari daripada kehidupan dan keselamatan kehidupan. Jadi khalas itu intisari kehidupan, najat itu keselamatan dalam kehidupan. Wa kana ilmul awwalin wal akhirin. Yang dimana hadis itu juga diamalkan oleh orang-orang terdahulu dan juga orang-orang sekarang. Kulluhu mundarijan fihi, dan setiap hadis Rasulullah SAW itu mundarijan, terstruktur atau tersusun atas satu hadis itu saja. Faktafaitu bihi, maka saya cukup dengan satu hadis itu saja. Apa? Wadzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, li ba'di ashabihi, kepada sebagian daripada sahabatnya, i'mal li dunyaka, beramalah untuk duniamu atau lakukanlah untuk duniamu, biqadri maqamika fiha,
sebagaimana keinginanmu. Maqami fika fiha. Jadi maksudnya beramallah untuk duniamu sebagaimana kedudukanmu sekarang. Engkau ingin jabatan, silakan. Engkau ingin jadi ini, silakan. Kemudian wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Kemudian beramallah engkau untuk akhirat engkau biqadri baqaika fiha, sebagaimana lamanya engkau hidup di dunia. Jadi maksudnya persiapkanlah diri selama di dunia untuk di akhirat. Wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaih. Kemudian beramallah, kemudian lakukanlah sesuatu lillahi, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, biqadri hajatika ilaih, sesuai dengan kebutuhan engkau kepada Allah. Kemudian wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha, dan beramallah engkau linnari, untuk neraka, biqadri sabrika 'alaiha, dengan kadar kapasitas kesabaranmu terhadap neraka itu. Nah, di situ maksudnya apa? Pertama, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fi. Di sini menunjukkan bahwasanya beramallah engkau sesuai dengan kemampuan engkau. Apa saja pencapaian-pencapaian dunia yang engkau ingin raih, maka beramallah. Silahkan. Kemudian wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Kemudian beramallah engkau dengan tujuan untuk akhirat engkau nanti, dengan semasa hidupmu di dunia ini. Kemudian wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaih. Kemudian engkau beramallah untuk Allah Subhanahu wa taala sebatas engkau inginkan saja. Dalam artian silakan engkau beribadah sesuai dengan apa yang engkau inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau bersedekah dengan harapan Allah mengganti sedekahnya, nggak apa-apa. Engkau salat tahajud, kemudian dengan alasan agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita, nggak apa-apa. Jadi dipersilahkan semuanya. Kemudian yang di akhir ini, wa'mal linnar biqadri sabrika 'alaiha. Maksudnya bermaksiatlah engkau sehingga engkau nanti masuk neraka. Bermaksiatlah sesuai dengan kadar kemampuan atau kesabaran engkau di neraka. Misalnya kita maling, oh mungkin maling ini hukumannya sekitar 2 hari lah di neraka. Kalau kita sabar 2 hari di neraka, silakan maling. Atau mungkin bunuh orang, oh mungkin bunuh orang ini cuma 10 hari di neraka. Kalau kita sabar 10 hari di neraka, silakan membunuh orang. Akan tetapi ingat, 1 hari 1 jam di neraka itu beda dengan 1 hari atau 1 jam di dunia. Wallahu a'lam. Nah, di sini dipersilahkan kita semuanya, kita beribadah karena Allah untuk kebutuhan kita, silakan. Dan juga kita bermaksiat kalau kita sabar, kalau kita masih mampu menghadapi panasnya api neraka, silakan bermaksiat, itu tidak dilarang. Akan tetapi syaratnya apa? Sabar. Apakah orang bisa bersabar 1 hari saja di neraka? Saya rasa tidak ada satu orang pun yang bisa. Kemudian, ayyuhal walad, wahai anakku, idza alimta hadzal hadis, jika engkau mengetahui hadis ini, la hajata ilal ilmil katsir, maka engkau tidak butuh lagi ilmu yang banyak. Maka engkau tidak butuh lagi ilmu yang banyak. Wa ta'ammal fi hikayatin ukhra. Coba perhatikan terhadap cerita yang lain, cerita yang baru. Ta'ammal itu perhatikan cerita yang lain. Wa dzalika anna Hatiman al-Asam, dan itu bahwasanya Hatim al-Asam itu nama orang, kana min ashabi Syaqiq. Beliau adalah muridnya Asy-Syaqiq. Jadi ashab itu murid di sini, artinya Hatim itu murid daripada Syaqiq al-Bulkhi, al-Bilkhi. Itu Syaqiq al-Bulkhi rahimahullahu taala, rahmatullahi alaihima. Semoga Allah meridai Hatim dan Syaqiq. Kemudian fasalahu yauman. Kemudian Hatim itu bertanya kepada Syaqiq pada suatu hari. Qala, mengatakan, sahabtani munzu 30 sana. Jadi yang berkata ini Syaqiq kepada muridnya. Syaqiq berkata kepada muridnya,
sahabtani mundu thalathina yauman. Engkau telah menemaniku dalam mengajar. Engkau telah belajar kepadaku thalathina sanatan, 30 tahun. Ma hasalta fiha, atau ma hasiluka fiha. Apa yang engkau dapatkan dari belajar denganku 30 tahun lamanya? Qala, kemudian Hatim al-Asam itu mengatakan, hasaltu thamaniya fawaida minal ilmi wa hiya takfini minhu. Nah, di sini hasaltu, saya mendapati 8 fawaid, 8 faedah minal ilmi, dari keilmuan. Wa hiya takfini, dan 8 faedah itu mencukupiku. Li'anni arju khalasi wa najati fiha. Kenapa sudah mencukupiku? Karena dengan itu saya berharap itu sudah mencukupiku untuk kehidupanku setelah mati dan juga keselamatanku setelah mati nanti. Qala Syaqiq, kemudian gurunya Syaqiq mengatakan lagi, mahia, apa itu 8 faedahnya? Qala Hatim al-Asam. Nah, ini 8 faedah ini dijelaskan oleh Hatim al-Asam. Al-faidatul ula, yaitu faedah yang pertama. Inni nazartu ilal khalqi fara'aitu likullin minhum mahbuban wa ma'syuqan yuhibbuhu wa ya'shaquhu wa ba'da dhalika al-mahbub yusahibuhu ila maradil mauti wa ba'duhu ila syafiril qabri thumma yarji'u kulluhu wa yatrukuhu faridan wahidan wa la yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahadun. فتفكرت وكل أفضل محبوب المرء ما يدخل معه في قبره ويؤنسه فيه فما وجدت غير الأعمال الصالحة وأخذتها محبوبا لي لتكون سراجا لي في قبري وتؤنسني فيه ولا تتركني فريدا. Nah, di sini bahwasanya inni nazartu ilal khalqi, tatkala aku melihat kepada makhluk, kepada manusia, faraitu likullin minhum, saya melihat setiap daripada manusia itu mahbuban, ada yang dicintai, ma'syuqan, ada yang dirindui, yuhibbuhu wa ya'syaquhu, selain ada yang dirindui dan juga ada yang dicintai, ada yang mencintai, ada yang juga yang merindui. Jadi hubungan manusia itu ketika dilihat oleh Hatim al-Asam, bahwasanya ada manusia itu mencintai dan dicintai, ada juga yang merindui dan dirindui. Saking dekatnya hubungan manusia dengan manusia. Wa ba'du dzalikal mahbub, akan tetapi sebagian dari orang yang dicintai itu yusahibuhu ila maradil maut. Ada yang orang dicintai itu sampai ditemanin sampai dengan maradil maut, sakitnya kematian. Dalam artian apa? Maradil maut itu sakit yang dirasakan ketika sakaratul maut. Jadi di sini mengatakan bahwasanya dari segi banyak manusia yang dicintai, saya melihat ada yang ditemanin sampai dengan sakaratul maut. Kemudian wa ba'duhu ila syafiril qabri, ada juga orang yang dicintai itu ditemanin sampai dengan liang lahat, syafiril qabr. Sudah pernah kita bahas dulu. Jadi ada yang orang yang dicintai itu sampai dihantarkan ke liang lahat. Thumma yarji'u kulluhu, akan tetapi setelah masuk ke liang lahat, yarji'u kulluhu, orang yang mencintai tadi terhadap orang yang dicintai semuanya akan pergi, meninggalkan di liang lahat itu. Wa yatrukuhu faridan wahidan, dan orang yang dicintai tadi akan ditinggali faridan wahidan, ditinggali sendirian di dalam syafiril qabr, liang lahat itu. Wala yadkhulu ma'ahu, dan tidak ada seorang pun yang masuk di dalam itu, fi qabrihi, dalam kuburnya, minhum ahadun, dari mereka yang mencintai seseorang itu, tidak ada satupun yang ingin masuk bareng dia. Orang yang dicintai, kemudian orang yang mencintai, tidak ada satupun orang yang mencintai orang dicintai ini yang ingin masuk bareng orang yang dicintai ini dalam kubur. Di sini menandakan bahwasanya dicintai, saking dicintainya kita di dunia, banyak sekali fans kita, banyak sekali penggemar kita, orang yang menyanjung-nyanjung kita. Akan tetapi ketika tiba waktunya ajal menjemput, maka paling mentok orang akan menemani kita sampai dengan sakaratul maut, atau paling dekatnya sampai dengan liang lahat.
Akan tetapi ketahuilah bahwasannya semuanya ayyuhal walad, wahai anakku, bahwasannya tidak ada satu orang pun yang ingin membersamai kita dalam liang lahat. Fatafakkartu, maka saya memikirkan. Siapa yang mengatakan ini? Hatim Al-Asam. Beliau mengatakan fatafakkartu. Saya berpikir, saya memikirkan, merenungi. Wa qultu, maka saya katakan afdal mahbubil mar'i, sebaik-baik yang dicintai oleh seseorang. Afdal mahbubil mar'i, sebaik-baik yang dicintai oleh seseorang, ma yadkhulu ma'ahu fi qabri, yaitu sesuatu yang akan masuk ke dalam kubur bersamanya. Manusia yang kita cintai, istri, anak, sahabat, semuanya tidak akan mau menemani kita di dalam kubur. Dan itu tidak akan bisa. Akan tetapi kita afdol mahbubil mar'i, sebaik-baik yang harus dicintai oleh seseorang itu apa? Ma yadkhulu ma'ahu fi qabrihi, sesuatu yang akan masuk bersama dia dalam kuburannya. Wa yu'nisuhu fihi, dan akan menyenanginya, yang akan menemaninya. Yu'nis itu menemani sambil menghibur. Kemudian fama wajadtu, kata Hatim Al-Asam, fama wajadtu, saya tidak menemukan, saya tidak mendapati sesuatu apapun ghairal a'mali salihah, kecuali hanya satu, apa? Amalan-amalan yang soleh. Jadi semua itu tidak akan bisa menemani kita dalam kubur kecuali satu, amalan-amalan soleh yang kita lakukan ketika di dunia. Fa akhadtuha mahbuban, maka saya mengambil amalan-amalan soleh itu sebagai yang saya cintai. Litakun sirajan nih, agar menjadi pelana, agar menjadi siraj itu lampu, pelita, agar amalan-amalan soleh tadi menjadi siraj, menjadi pelita bagiku fi qabri, di dalam kuburanku nantinya, akan menerangiku pada kuburanku nanti yang penuh kegelapan. Wa tu'nisuni fihi, dan akan menemaniku dan akan membuatku senang, menghiburku dalam kuburan. La tatrukuni faridan, sehingga amalan soleh itu tidak akan meninggalkanku faridan, sendirian di dalam kuburan. Maka di sini ringkasannya bahwasannya tidak ada sesuatu yang dicintai oleh manusia yang lebih baik dia cintai kecuali amalan solehnya. Boleh kita mencintai orang lain, boleh. Akan tetapi ketahuilah bahwasannya hakikat sebaik-baik yang dicintai oleh manusia adalah amalan soleh. Jangan kita bergantung kepada orang lain, akan tetapi bergantunglah kepada diri sendiri dengan mengamalkan amalan-amalan soleh. Kemudian al-faidatu tsaniyah, faedah kedua terakhir, inni ra'aitul khalqa, sesungguhnya saya melihat makhluk, saya melihat manusia, yaqtaduna bi ahwaihim, mereka senantiasa berlomba-lomba, yaqtaduna, mengikuti ahwaihim, mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan mereka saja. Wa yubadiruna ila muradati anfusihim, kemudian mereka bersegera selalu mengindahkan panggilan-panggilan kepada keburukan diri. Fata'ammaltu qawlahu ta'ala, kemudian tatkala saya melihat fenomena itu, saya melihat kejadian itu, orang-orang senantiasa berbondong-bondong mengikuti hawa nafsunya, orang-orang senantiasa segera dalam mencapai klimaks daripada nafsunya. Maka fata'ammaltu qawlahu ta'ala, saya terfikir atau terenungkan kepada diri saya perkataan Allah Subhanahu wa taala ini. Apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan barang siapa dari mereka yang takut terhadap kedudukannya di hadapan Tuhannya nanti, maka dia akan menahan hawa nafsunya terhadap hasratnya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Kenapa? Karena orang-orang yang bersabar. Di sini kuncinya dalam Al-Qur'an mengatakan orang-orang yang bersabar terhadap kemaksiatan. Di sini bukan mengatakan orang-orang beramal soleh.
Akan tetapi orang-orang yang bersabar dalam menahan diri terhadap kemaksiatan, maka fa innal jannata hiya al ma'wa, maka surgalah tempat mereka. Di sini fadilah bahwasanya kita menahan godaan atau menahan diri dari tidak bermaksud itu adalah ibadah. Menahan diri dari tidak berbuat keburukan itu adalah ibadah. Dan orang yang sering menahan-menahan seperti itu, maka fa innal jannata hiya al ma'wa, maka surgalah tempat mereka. Kemudian watayaqantu, dan saya yakin annal qur'ana, bahwasanya Al-Qur'an itu hakun shadiqun, yaitu suatu hak, suatu yang hak, suatu yang benar. Fabadartu ila khilafi nafsi, kemudian tatkala saya melihat ayat itu, maka saya badartu ila khilafi nafsi, maka saya bersegera untuk melawan hawa nafsu. Wa tasyammartu bimujahadatiha, kemudian saya mengerahkan seluruh tenaga saya. Tasyammartu itu saya mengerahkan, bimujahadati dengan penuh kesungguhan, wa mata'tuha bihawa'a, kemudian saya putuskan semuanya terhadap hawa nafsu itu, hatta raditu, sehingga saya ridha bi taatillahi subhanahu wa ta'ala, sehingga saya bisa ridho dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wan qadat, kemudian saya juga bisa taat dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya pada minggu depan. Insyaallah pertemuan ini akan selesai, kajian daripada kitab Ayyuhal Walad ini akan selesai 2 pertemuan lagi. Insyaallah kita akan menyelesaikan di 2 pertemuan atau paling banyak 3 pertemuan lagi. Dan pada bulan Juni insyaallah kita akan mulai rutinkan kajian-kajian kitab lainnya. Seiring kita menyelesaikan di hari Minggu tetap jadwalnya untuk Ayyuhal Walad, akan tetapi mungkin untuk di hari-hari selanjutnya kita bisa mengisi dengan sebagaimana yang telah kita sepakati dulunya. Kita akan mengkaji kitab matan daripada Al-Arba'un An-Nawawiyah. Mungkin kita menggunakan syarah-syarahnya juga, dan itu insya Allah juga bersanad sampai kepada pengarangnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu wa ta'ala. Jadi pada kesempatan kali ini kesempatan kita untuk mentasmi'kan bacaan daripada kitab Ayyuhal Walad, dari yang kita baca tadi sampai setelah kita akhir dari pembahasan tadi, yaitu Al-Faidatu Ats-Tsaniyah. Silakan untuk yang pertama, yang ingin membaca pertama, silakan mengaktifkan saja mikrofonnya, boleh? Karena yang absen tadi di grup hilang orangnya. Izin tadi. Oh, boleh, silakan Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu ruya fi wasaya Luqmanil Hakimi